Ya ada aspal ya kita aspal. Aspal itu kan udah nentu mas. Kita kerja di aspal itu pulangnya ya udah nentu. Terus anu garapannya ya udah nentu juga pas dah setiap hari kerja. Serbu ini pulangnya ngumpul sama keluarga itu pasti mas kita mas. Ya kita kalau jam 6 pulang jam 6 ya jam 6 tepat waktu. Tepat waktu ya. Ya tepat waktu. Pas gak ada liburnya lagi mas kalau nek serbu udah produksi meskipun musim hujan tetap kerja. Mau masuk itu kan kita loadingnya jam 9. Ya pagi itu ya bisa lah antarkan anak sekolah, kadang kayak istri sibuk di rumah kan kadang antarkan mas, bantu antarkan masih sekolah TK, di situ berangkat kerja. Menyeimbangkan hubungan antara lingkungan alam dan pembangunan ekonomi merupakan suatu keharusan global. Oleh karena itu, negara secara aktif mencari solusi ekonomi sirkular yang dapat menciptakan lingkungan rendah karbon. PT PLN Energi Primer Indonesia atau PLN EPI mendukung penggunaan energi bersih dengan memberdayakan masyarakat. Pemberdayaan ini merupakan bagian dari upaya PLN mengurangi emisi karbon dan mempercepat transisi energi melalui pemanfaatan biomasa sebagai bahan bakar co-firing PLTU, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekitar. Itu sebelum nggak ada stopel itu sering nganggur. Setiap harinya itu ada pemasukan dah buat keluarga di rumah. Itu sama BBM-nya itu 5 juta dah satu bulan itu. Rutenya ke PLTU itu kan. Iya, Python itu. Setiap hari, kalau minggu itu libur dah. Ya alhamdulillah di sini pinggir jalan, terus aksesnya kan paling dekat dengan depan, jadi mereka rata-rata makannya di sini. Alhamdulillah cocok. Berkembang, ganti lagi di sini ada pabrik pecah batu, makannya juga rata-rata ke sini. Alhamdulillah pabrik pecah batunya agak sepi, diganti rezeki sama Allah ada ini stopel.
kira-kira sudah 1 tahunan ini, Mbak. Alhamdulillah sangat membantu kami penduduk sekitar ya. Selain menyerap tenaga kerja lumayan banyak, juga kan rata-rata penduduk di sini kan usahanya buka warung, terus jualan apa. Sejak adanya ini, yang jualan bensin eceran jadi laku keras, yang jualan nasi, warung kopi juga alhamdulillah banyak pembeli semenjak ada ini. Jadi saya sangat bersyukur ada ini ya, sebelah ini, karena jauh Mbak, maksudnya itu sangat-sangat bertambah, membaik lah ekonomi penduduk di sekitar sini ya. Biomasa saudas atau serbuk gergaji menjadi salah satu pilihan untuk dijadikan energi primer untuk menggantikan peran batu bara. Dengan adanya penyediaan saudas atau serbuk gergaji ini, terbukti membawa dampak menambah pendapatan masyarakat dan membuka lapangan kerja baru, sehingga perekonomian wilayah Probolinggo dan sekitarnya bisa lebih menggeliat. Tentunya saya sebagai camat di wilayah pemerintahan Kecamatan Bojonggolugur, Kabupaten Situbondo, sangat senang dan bangga dengan adanya perusahaan lokal PT Raja Muda Gemilang. Dengan adanya perusahaan tersebut, lapangan kerja untuk warga sekitar terbuka lebar, kesejahteraan masyarakat di lingkungan sekitar juga ikut meningkat. Saya berharap program co-firing bisa terus berkelanjutan sebagai upaya menurunkan emisi dan mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, baik untuk saat ini maupun di masa yang akan datang. Jadi target di 2024 itu 272 GWh dan realisasi sampai dengan bulan ini, bulan September, ini 154 GWh. Dan di target 2025 ini 300 GWh. Menyajikan diskusi hangat yang tengah menjadi sorotan publik bersama tokoh berpengaruh di negeri ini, terjadi apabila ada pengetahuan dan keberanian mengungkap berbagai pandangan dari isu sosial, politik, dan ekonomi. Sebetulnya karena semua di dalam sistem, semua tempat di mana ide memiliki arti penting. Saya selalu bilang, never give up. Orang penting setiap Jumat hingga Minggu pukul 9 malam hanya di Garuda TV. Update kasus dan isu terhangat langsung dari lapangan. Faktual, padat dan akurat. Ikuti setiap perkembangan di laporan 8 petang. Setiap hari pukul 6 sore. Live di Garuda TV. Saya bertekad memimpin pemerintah Republik Indonesia yang bersih. Di tengah meningkatnya kesadaran global akan pentingnya keberlanjutan dan pengurangan emisi karbon,
biomasa muncul sebagai salah satu inovatif untuk memenuhi kebutuhan energi dunia. Sebagai sumber energi terbarukan yang berasal dari bahan organik, biomasa tidak hanya menawarkan alternatif yang ramah lingkungan, tetapi juga berpotensi mengurangi ketergantungan kita pada bahan bakar fosil. Latar belakang co-firing di PLTU PLN yaitu sebagai salah satu upaya PLN dalam rangka transisi energi untuk mendukung program pemerintah menuju net zero emission tahun 2060. Jadi co-firing ini merupakan salah satu kegiatan PLN dalam rangka mendukung energi baru terbarukan yang dengan biaya terendah, yaitu low cost of electricity terendah, dengan memanfaatkan aset pembangkit yang ada dimiliki oleh PLN yaitu PLTU dan menggunakan limbah sebagai bahan baku atau bahan bakar biomasa. Saat ini limbah yang dimanfaatkan sebagai bahan bakar co-firing yaitu ada 4 jenis biomasa dari limbah perkayuan atau industri perkayuan, itu berupa sodas, berupa wood chip, berupa wood pellet, serta jenis lainnya. Terus untuk limbah jenis pertanian kita sudah menggunakan sekam padi, ada bonggol jagung, terus ada bagas tebu, dan untuk dari limbah perkebunan saat ini yang banyak digunakan yaitu dari jenis cangkang sawit, cangkang kemiri, serta serbukina, serbu aren, dan lain-lainnya. Dan yang terakhir yaitu dari limbah organik, sampah organik, kita juga sudah memanfaatkan limbah sampah organik berupa bahan bakar jemputan padat. Dan beberapa kita juga sudah menggunakan limbah racik uang kertas yang dari limbah dari sampah limbah produksi uang dari Bank Indonesia. PLTU Paiton ini merupakan pionir ya terkait dengan co-firing ini. Jadi PLTU Paiton co-firing ini mulai tahun 2020 dan ini bagaimana kita mempunyai tanggung jawab ya, pemerintah di tahun 2060 ini net zero emission. Inilah tanggung jawab kita selaku perusahaan menurunkan emisi karbon. Kemudian juga mengurangi ketergantungan daripada bahan bakar batu bara yang mungkin dikenal emisinya ini lebih ke lingkungan kurang bersahabat gitu ya. Nah, maka dari itu PLN ini mempunyai tanggung jawab penuh terhadap bagaimana lingkungan ini benar-benar lebih bersih. Nah, kemudian juga dengan adanya co-firing ini ada kegiatan-kegiatan masyarakat ya, terkait dengan sodas. Bagaimana masyarakat juga dilibatkan terkait dengan mulai penanaman tanaman energi, kegiatan daripada sodasnya itu sendiri, ya, bagaimana transportasinya yang dulunya kurang kepakai sekarang juga bisa dimanfaatkan menjadi manfaat daripada keekonomian kerakyatannya. Kemudian juga di desa-desa melalui Gapoktan, BUMDes, dan lain sebagainya. Ini ada kegiatan-kegiatan baru terkait dengan pengumpulan sodas, ya, yang dulunya tidak termanfaatkan untuk waste-nya dia, kemudian kita bisa memanfaatkan untuk bahan bakar di PLTU kami. Jadi target di 2024 itu 272 GWh dan realisasi sampai dengan bulan ini, bulan September, ini 154 GWh. Dan di target 2025 ini 300 GWh. Terus untuk PLTU Paiton sendiri sudah melakukan co-firing sejak dari tahun 2020
Dan PLTU Python ini merupakan pelopor dari pionir untuk co-firing PLTU, dan PLN sudah memulai program co-firing ini sejak tahun 2021 hingga saat ini secara year on year selalu naik hampir 2 kali lipatnya. Dan PLTU Python di tahun 2021 sudah berhasil melakukan co-firing sebesar 61.000, naik 2 kali lipatnya di tahun 2022 sebesar 122.000, tahun 2023 sebesar 164.000, dan sampai dengan September ini sudah melakukan co-firing sebesar 158.000. Diharapkan sampai dengan tahun 2024 ini co-firing di PLTU Python sebesar 200.000, sehingga total untuk pemanfaatan biomasa sebagai bahan baku co-firing di PLTU Python sebesar 547. Ini senilai kurang lebih sebesar nilai keekonomisan yang terjadi dalam rangka penyediaan bahan bakar biomasa ini di PLTU Python sebesar 250 miliar. Untuk dampak sosial, dampak ekonomi, serta dampak lingkungan dalam kegiatan co-firing ini, bahwa prinsip dari penyediaan bahan bakar biomasa ini yaitu ekonomi kerakyatan, melibatkan padat karya, sehingga bisa menciptakan banyak lapangan kerja, banyak melibatkan tenaga kerja, baik itu tenaga kerja lokal maupun tenaga kerja yang dilibatkan dalam proses penyediaan biomasa ini. Dan kita juga membina, mendukung, dan memberikan kesempatan bagi para pengusaha lokal maupun secara nasional untuk bersama-sama menyediakan biomasa ini sebagai dukungan pada PLN untuk program Net Zero Emission melalui program co-firing PLTU. Untuk dampak sosial sendiri, dari sisi positif, dengan adanya terciptanya lapangan kerja, bahwa co-firing ini bisa memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar. Sehingga konflik-konflik sosial yang selama ini terjadi, dengan adanya program ini melibatkan masyarakat sosial, bisa diharapkan bisa lebih mengkolaborasikan antara pihak PLTU dengan masyarakat sekitar. Memang masih ada masalah-masalah sosial yang terjadi dalam kegiatan co-firing ini, namun dari kami, dari PLN EPI dan dari PLN MP, PLN Group, kita selalu bisa menggandeng masyarakat, menggandeng stakeholder untuk bisa menyelesaikan masalah sosial itu dengan sama-sama mendukung program co-firing PLN ini. Untuk dampak lingkungan sendiri, kami dari PLN EPI beserta PLN Group selalu berkomitmen bahwa kegiatan co-firing ini memanfaatkan dan memaksimalkan limbah-limbah yang sebelumnya ini merupakan limbah yang menyebabkan emisi metan ketika dibiarkan atau dibakar, sehingga kita bisa manfaatkan, optimalkan sebagai bahan bakar biomasa. Dan tentunya ini juga di sisi hilir ya, di sisi ujungnya PLN memanfaatkan bahwa ini salah satu program yang mengurangi emisi. Sehingga kita selalu menghimbau juga bahwa sumber dari biomasa ini bukan berasal dari kegiatan illegal logging, dari kegiatan deforestasi, tapi kita lebih memanfaatkan limbah-limbah dari kegiatan industri-industri yang saat ini sudah berjalan. Sebelum ada kegiatan biomasa ini, kita itu dari segi ekonomi kita itu kurang, Mbak, kurang membantu lah, ekonomi kita sangat turun, sangat rendah. Perubahan drastis yang saya rasakan, keberkahannya Pak buat saya. Jadi entah kenapa ya, saya seperti barokah sekali itu rezeki. Ketika bangsa kita menghadapi tantangan, saatnya berdiskusi untuk mencari solusi. Mengupas isu-isu terkini dalam politik, ekonomi,
sosial, dan budaya. Bersama ahli dan pakar terpercaya. Indonesia Kita. Setiap hari pukul 7 malam hanya di Garuda TV. Intip aktivitas Presiden, pertemuan khusus, hingga kunjungan kenegaraan. Melihat lebih dekat langkah penting menuju masa depan cerah untuk Indonesia Maju. Jadilah saksi setiap langkah strategis dalam Jendela Istana. Setiap hari pukul 8:30 malam hanya di Garuda TV. Selain sebagai green booster transisi energi tanah air, program co-firing biomasa ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, baik dari sisi finansial maupun sosialnya. Hal ini selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals. Tentunya program co-firing ini memang salah satu upaya untuk pengurangan terkait penggunaan bahan bakar dari sumber energi yaitu batu bara. Dan tentunya ini mensupport salah satu dampak dari penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, tentunya dengan program co-firing ini merupakan suatu program energi terbaru dan terbarukan dan merupakan substitusi untuk pengurangan bahan bakar batu bara yang meskipun mungkin nanti secara bertahap jumlahnya tidak besar dan tentu akan diupayakan oleh pihak PLTU sebagai salah satu terobosan untuk menurunkan dampak dari emisi gas rumah kaca. Nah, tentunya dengan program co-firing ini tidak hanya dirasakan terkait dengan emisi gas rumah kaca, tapi juga mempunyai dampak yang dirasakan masyarakat juga dari sisi faktor ekonomi ya, karena tentu akan melibatkan di sini peran masyarakat terkait dengan program co-firing ini. Dan tentunya tidak hanya faktor ekonomi juga, tentunya pengurangan dampak emisi ini. Tentunya ini program awal ya yang sudah diupayakan dan tentunya ini kita harapkan secara bertahap akan berkelanjutan karena sangat bagus sekali bagi pemerintah Kabupaten Probolinggo untuk menerima terhadap program co-firing ini. Penerapan ekonomi sirkular dapat membuka peluang bisnis baru, meningkatkan kualitas hidup, dan menciptakan lebih banyak lapangan kerja baru. Ekonomi dampaknya sangat terlihat. Serapan tenaga kerja, mulai tenaga kerja di fasilitas produksi, driver-driver armada, dan tenaga kerja di stockpile, sampai tenaga kerja internal PT saat pengiriman pasokan. Sosial pemberdayaan masyarakat lokal area PLTU Paiton berdampak pada meningkatnya penghasilan dan kualitas hidup masyarakat. Lingkungan sangat nyata terlihat hingga tidak ada lagi tumpukan-tumpukan limbah di area pabrik produksi hasil kayu jadi. Tidak ada lagi pencemaran udara dari bau limbah yang mengompos, tidak ada lagi resiko kebakaran tumpukan limbah kayu. Dengan pemanfaatan yang tepat,
Biomasa tidak hanya dapat membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga berkontribusi pada pengelolaan limbah dan peningkatan ekonomi lokal. Tentunya ini adalah tanggung jawab kita ya sebagai industri BUMN ya, bagaimana keekonomian rakyat ini juga melalui TJSL, melalui co-firing saat ini berdampak langsung terhadap masyarakat, terutama di keekonomian rakyat. Yang dulunya tidak ada kegiatan pengangkutan daripada sodas ya melalui transportasi punya masyarakat. Nah, saat ini ada kegiatan-kegiatan itu yang meningkatkan daripada pendapatan di lingkungan masyarakat sekitar. Ya kalau sebelum ada kegiatan biomasa ini, kita itu dari segi ekonomi kita itu kurang, Mbak, kurang membantu lah, ekonomi kita sangat turun, sangat rendah. Adanya biomasa ini kita terbantu, Pak. Secara truk ini dulunya kita kan ini dikasih bapak buat DP dulu. Ya kita itu dulu sebelum ada biomasa itu kita bayarnya bank itu yo tersendat-sendat, Pak, dulu. Ya adanya biomasa lah terbantulah bayar bank bisa bisa lancar gitu loh, Pak. Perubahan drastis yang saya rasakan keberkahannya, Pak, buat saya. Jadi entah kenapa ya, saya seperti barokah sekali itu rezeki. Entah mungkin karena sistemnya yang baik ya. Pokoknya walaupun sebelum-sebelumnya warung saya itu ramai sekali di depan ya. Di depan ini kan banyak sopir-sopir juga makan di sini, Pak. Tapi saya rasakan berbeda rezekinya itu lebih barokah gitu yang ini. Ya mudah-mudahan bismillah langgeng ke depannya untuk saya biaya menyekolahkan anak-anak saya. Alhamdulillah uang jajannya enggak putus, itu aja sih. Harapan kami tahun depan target 3,2 juta ini bisa tercapai dengan implementasi permen co-firing atau perdir PLN yang mengatur terkait dengan co-firing PLTU ini. Penting bagi kebijakan publik dan individu untuk mendukung pengembangan teknologi dan praktik penggunaan biomasa agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas dalam kehidupan sehari-hari.